Bayangkan kamu seorang detektif yang dikirim ke pulau terpencil, penuh pasien gangguan jiwa, untuk menyelidiki hilangnya seorang narapidana berbahaya. Namun semakin dalam kamu menyelidiki, semakin kabur batas antara kenyataan dan kegilaan. Selamat datang di Pulau Jiwa, tempat di mana logika tak lagi bisa dipercaya, dan kenyataan hanyalah ilusi yang dibentuk oleh pikiran yang mulai retak. Mari kita simak cerita berikut ini. Tahun 1954, detektif A.S. Marshall Teddy Daniels dan rekannya Chuck Aul berlayar menuju Ashcliffe Hospital, rumah sakit jiwa di Pulau Jiwa. Mereka dikirim untuk menyelidiki hilangnya seorang pasien bernama Rachel Solando, wanita yang membunuh anak-anaknya dan tiba-tiba lenyap dari sel terkunci. Sepanjang perjalanan, Teddy tampak gelisah, terus minum obat, dan mual karena mabuk laut. Ia juga mulai menceritakan pada Chuck tentang masa lalunya di Perang Dunia Kedua dan istrinya, Dolores, yang meninggal dalam kebakaran rumah. Di rumah sakit, mereka bertemu Dr. Cowling, kepala psikiater yang tampak tenang tapi misterius. Ia mengatakan Rachel Solando telah kembali ke kamarnya sendiri, seolah tidak pernah hilang. Teddy merasa ada yang janggal. Catatan Rachel menyebut kata aneh. Who is 67? Siapa subjek ke-67? Teddy mencurigai bahwa rumah sakit menyembunyikan eksperimen ilegal terhadap pasien, mungkin dengan lobotomi dan obat-obatan halusinogen. Ia juga mendengar tentang seorang pasien berbahaya bernama Andrew Laedis, pria yang menurutnya telah membunuh istrinya, Dolores. Teddy yakin Laedis disembunyikan di pulau itu. Saat malam tiba, Teddy bermimpi. Ia melihat istrinya Dolores di dalam rumah yang terbakar. Dolores berkata, Rachel masih hidup. Tapi begitu juga Laedis, mimpi itu kabur antara kenyataan dan rasa bersalah. Keesokan harinya, Teddy mulai mencurigai semua orang. Dokter, penjaga, bahkan Chuck. Mereka mendaki ke tabing mencari petunjuk dan menemukan gua. Tempat seorang wanita yang mengaku sebagai Rachel Solando asli bersembunyi. Wanita itu mengatakan bahwa semua pasien di sana sebenarnya korban eksperimen otak pemerintah. Teddy makin yakin teori konspirasinya benar. Teddy berpisah dengan Chuck dan kembali ke rumah sakit. Ia mencoba masuk ke mercusuar. Tempat yang diyakininya menyimpan rahasia eksperimen.
Namun di dalam bukan eksperimen yang ia temukan. Melainkan Dr. Cowley yang menunggunya tenang. Dr. Cowley mengungkapkan fakta mencengangkan. Teddy bukan seorang detektif. Nama aslinya adalah Andrew Laedis, pasien rumah sakit itu sendiri. Andrew membunbun istrinya Dolores setelah ia membunbun ketiga anak mereka. Sejak saat itu, ia menciptakan persona Teddy Daniels sebagai mekanisme pertahanan diri. Selama 2 tahun, para dokter membiarkan ia memainkan delusinya, berharap bisa memulihkan kesadarannya. Chuck, yang ia kira rekannya, sebenarnya adalah Dr. Sheehan, psikiater yang menangani Andrew. Andrew perlahan mengingat semuanya. Perang, istrinya, pembunbunan, rasa bersalah yang tak tertahankan. Ia menerima kebenaran dan tampak mulai sadar. Namun, keesokan harinya, Andrew duduk bersama Dr. Sheehan dan berbicara seolah-olah masih menjadi Teddy lagi. Dr. Sheehan hanya bisa menatap sedih. Itu berarti terapi gagal dan Andrew akan dilobotomi. Sebelum dibawa pergi, Andrew berkata pelan, "Which would be worse, to live as a monster or to die as a good man?" Mana yang lebih buruk, hidup sebagai monster atau mati sebagai orang baik? Kalimat itu membuat kita bertanya, apakah Andrew benar-benar kambuh? Atau ia memilih pura-pura gila agar tidak hidup dengan rasa bersalah? Pulau Jiwa bukan hanya kisah misteri, tapi juga perjalanan ke dalam batin manusia, tentang trauma, rasa bersalah, dan batas tipis antara kenyataan dan delusi. Pada akhirnya, pulau itu bukan hanya tempat pasien gila, tapi juga penjara bagi jiwa yang tak bisa memaafkan dirinya sendiri. Dan mungkin pulau jiwa itu ada dalam pikiran kita semua. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kisah seru lainnya. Dan like postingan ini agar gua makin semangat bikin konten seperti ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.